Alarm bahaya untuk timnas U20. Dua kekalahan beruntun jadi sinyal krisis, tapi Patrick Kluivert dan Gerald van den Burg siap turun gunung demi masa depan sepak bola Indonesia. Suriah dan Yordania berhasil menumbangkan timnas U20 Indonesia tanpa ampun, membuat Indra Syafri sadar bahwa persiapan menuju Piala Asia U20 2025 belum cukup matang. Kini bantuan datang dari Patrick Kluivert dan tangan kanannya Gerald van den Burg. Akankah kehadiran duo Belanda ini mampu mengangkat performa Garuda Nusantara? Atau justru tim ini masih harus menghadapi tantangan besar sebelum benar-benar bangkit? Simak terus ulasan berikut ini agar kalian tahu perjalanan menarik timnas U20. Erick Thohir mengungkap pertemuan rahasia di Belanda. Apa yang dibicarakan dengan pemain timnas Indonesia di Eropa? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kembali menunjukkan komitmennya yang luar biasa terhadap kemajuan timnas Indonesia. Di tengah persaingan ketat menuju Piala Dunia 2026, ia terbang ke Belanda untuk bertemu dengan pemain diaspora yang berkarier di Eropa. Apa saja isi pertemuan penting yang dilakukan Erick dengan para pemain seperti Mees Hilgers, Calvin Verdonk, dan lainnya? Temukan bocoran penting dari pertemuan ini. Elkan Bagot kembali bersinar. 90 menit yang memukau dan pujian mengalir dari legenda Manchester United. Elkan Bagot kembali menunjukkan kelasnya setelah sempat terhenti akibat cedera. Pada pertandingan melawan Exeter City, ia bermain penuh 90 menit, membawa Blackpool meraih kemenangan 3-1. Tidak hanya itu, pujian datang dari Steve Bruce, legenda Manchester United, yang mengakui kualitas permainan Bagot. Apa yang membuat Bagot begitu istimewa di mata pelatih legendaris ini? Simak terus perjalanan hebatnya di sini. Kevin Dix ungkap alasan mengejutkan pilih Borussia Mönchengladbach. Mengapa ia tolak Wolfsburg meski lebih menjanjikan? Kevin Dix akhirnya buka suara soal keputusannya memilih Borussia Mönchengladbach meskipun ada tawaran menggiurkan dari Wolfsburg. Mengapa ia memilih klub yang telah menorehkan 5 gelar Bundesliga ini? Dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2030, Dix kini menjadi pemain Indonesia pertama yang bergabung dengan Bundesliga. Apa alasan dibalik keputusannya yang mengejutkan ini? Simak penjelasan lengkapnya yang bikin penasaran. AFC kembali gigit jari. Keputusan mengejutkan tentang laga Indonesia versus Bahrain yang tak terduga di GBK. Akhirnya, kabar mengejutkan datang dari AFC yang memutuskan untuk menggelar laga Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun ada desakan dari Bahrain untuk memindahkan pertandingan ke tempat netral. Keputusan ini datang dengan pertimbangan besar termasuk bulan Ramadan yang akan membuat pertandingan dimulai setelah berbuka puasa. Namun, apa yang menjadi alasan dibalik keputusan tegas ini? Simak reaksi mengejutkan dan dampaknya bagi kedua tim di sini. Jens Raven minta sabar. Timnas U20 Indonesia siap bangkit melawan India. Proses besar menanti. Timnas U20 Indonesia tengah dilanda kekalahan di Mandiri U20 Challenge Series 2025. Tetapi Jens Raven menegaskan bahwa tim masih dalam proses besar untuk mencapai tujuan mereka. Dengan peluang terakhir melawan India, Raven meminta supporter untuk tetap mendukung meski hasil belum memuaskan. Apa yang bisa diharapkan dari Garuda Nusantara di laga penentu ini? Simak penjelasan lengkap dari Raven di ulasan berikut ini. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alarm bahaya untuk Timnas U20. Dua kekalahan beruntun jadi sinyal krisis, tapi Patrick Kluivert dan Gerald van den Burg siap turun gunung demi masa depan sepak bola Indonesia. Suriah dan Yordania berhasil menumbangkan timnas U20 Indonesia tanpa ampun, membuat Indra Syafri sadar bahwa persiapan menuju Piala Asia U20 2025 belum cukup matang. Kini bantuan datang dari Patrick Kluivert dan tangan kanannya Gerald van den Burg. Akankah kehadiran duo Belanda ini mampu mengangkat performa Garuda Nusantara? Atau justru tim ini masih harus menghadapi tantangan besar sebelum benar-benar bangkit? Simak terus ulasan berikut ini agar kalian tahu perjalanan menarik timnas U20. Kabar terbaru dari timnas U20 Indonesia kembali mencuri perhatian.
Sejauh ini perjuangan Garuda Nusantara di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025 belum membuahkan hasil yang diharapkan. Tim asuhan Indra Syafri harus mengakui keunggulan Suriah 0-2 dan Yordania 0-1 yang tentu menjadi sinyal bahaya menjelang Piala Asia U20 2025. Dengan target tinggi untuk tembus ke babak semifinal yang berarti lolos otomatis ke Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia tak boleh lengah. Level lawan yang akan dihadapi di Piala Asia jelas jauh lebih berat sehingga persiapan matang sangat dibutuhkan. Namun, ada secercah harapan. Indra Syafri memastikan komunikasi dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan terus terjalin. Bahkan Indra sudah mengirimkan video pertandingan Garuda Nusantara kepada Kluivert saat pertama kali bertemu. Pertama kali bertemu dengan Coach Patrick, kami memberikan beberapa laporan tentang tim nasional U20. Video-video yang sudah kami berikan kepada timnya Coach Patrick, ujar Indra Syafri. Langkah ini bertujuan agar tim kepelatihan Timnas Indonesia dapat menganalisis performa para pemain U20 dan memberikan masukan untuk evaluasi yang lebih baik. Menariknya, bukan hanya Kluivert yang akan berperan. Gerald Vandenburg, tangan kanan Kluivert, juga akan mengawal regenerasi pemain di Timnas Indonesia, termasuk Timnas U20. Kami sudah sepakat dan sesuai dengan arahan Pak Ketum bahwa Timnas senior sampai level terendah harus selaras. Mungkin perlu nanti kami atur sistemnya dan bagaimana sistem kerja yang akan kami lakukan, lanjut Indra Syafri. Bahkan Indra dengan tangan terbuka menyambut tim dari Kluivert untuk ikut bergabung dalam perjalanan Garuda Nusantara. Baginya, sinergi ini sangat penting karena pemain-pemain muda inilah yang akan menjadi tulang punggung Timnas senior di masa depan. Apakah nanti di Piala Asia, timnya Coach Patrick bakal berkontribusi? Ya, kami welcome saja karena kami sudah satu kesatuan dengan pelatih tim nasional, pungkas Indra Syafri. Dengan adanya campur tangan Patrick Kluivert dan Gerald Vandenburg, apakah ini bisa menjadi kunci kebangkitan Timnas U20 Indonesia? Ataukah masih ada tantangan besar yang harus dihadapi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir mengungkap pertemuan rahasia di Belanda. Apa yang dibicarakan dengan pemain Timnas Indonesia di Eropa? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kembali menunjukkan komitmennya yang luar biasa terhadap kemajuan Timnas Indonesia. Di tengah persaingan ketat menuju Piala Dunia 2026, ia terbang ke Belanda untuk bertemu dengan pemain diaspora yang berkarier di Eropa. Apa saja isi pertemuan penting yang dilakukan Erick dengan para pemain seperti Mats Hilgers, Calvin Verdonk, dan lainnya? Temukan bocoran penting dari pertemuan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun Timnas Indonesia. Kali ini ia terbang ke Belanda untuk bertemu langsung dengan para pemain diaspora yang berkarier di Eropa. Nama-nama besar seperti Calvin Verdonk, Tom Haye, Mats Hilgers, hingga Ragnar Oratmangoen turut hadir dalam pertemuan tersebut. Kabar ini langsung dikonfirmasi Erick melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Selasa. Sebelum bertemu dengan para pemain, Erick Thohir lebih dulu berdiskusi dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, serta Alex Pastor dan Denny Lanzat. Tak hanya berbincang, Erick juga memberikan jersey anyar Timnas Indonesia kepada Kluivert sebagai simbol awal kerja sama mereka. Setelah bertemu dengan tim kepelatihan, Erick Thohir kemudian menggelar pertemuan dengan para pemain yang berkarier di Belanda dan Belgia. Dalam foto yang ia unggah, terlihat dirinya berpose bersama Tom Haye, Mats Hilgers, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, dan Eliano Reijnders. Erick menyebut bahwa sebelumnya ia sudah bertemu dengan pemain Timnas yang bermain di Indonesia dan kali ini ia ingin mendengar langsung suara dari mereka yang berkarier di Eropa. Setelah bertemu dengan pemain Timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, saya makan malam dengan para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Dalam makan malam tersebut, Erick tak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan aspirasi para pemain. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia, ungkapnya. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026, seberapa besar kans Timnas Indonesia?
Salah satu hal yang membuat para pemain timnas Indonesia semakin percaya diri adalah peluang besar skuad Garuda untuk tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini Jay Itzes dan kawan-kawan masih menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Dengan 4 pertandingan tersisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang, peluang lolos masih sangat terbuka. Apalagi 3 tim di bawah Indonesia yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga memiliki 6 poin. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia, tegas Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi Erick Thohir menemui pemain diaspora di Belanda ini langkah yang tepat? Mampukah timnas Indonesia mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Elkan Bagot kembali bersinar. 90 menit yang memukau dan pujian mengalir dari legenda Manchester United. Elkan Bagot kembali menunjukkan kelasnya setelah sempat terhenti akibat cedera. Pada pertandingan melawan Exeter City, ia bermain penuh 90 menit, membawa Blackpool meraih kemenangan 3-1. Tidak hanya itu, pujian datang dari Steve Bruce, legenda Manchester United, yang mengakui kualitas permainan Bagot. Apa yang membuat Bagot begitu istimewa di mata pelatih legendaris ini? Simak terus perjalanan hebatnya di sini. Kabar menggembirakan datang dari bek tangguh timnas Indonesia, Elkan Bagot. Setelah sempat absen akibat cedera pergelangan kaki, Bagot akhirnya kembali ke starting XI Blackpool FC di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Pada laga sebelumnya, ia hanya bermain di babak kedua saat Blackpool ditahan imbang 2-2 oleh Huddersfield. Namun kali ini Bagot dipercaya tampil sejak menit awal saat Blackpool menghadapi Exeter City. Hasilnya sempurna. Bek berusia 22 tahun itu tampil solid sepanjang 90 menit penuh, membantu timnya meraih kemenangan 3-1. Gol-gol Blackpool dicetak oleh C.J. Hamilton, Tom Bloxham, dan Ashley Fisher. Sementara Exeter hanya mampu membalas melalui Milenich Ali. Kemenangan ini begitu berarti bagi Blackpool mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan dan tetap menjaga posisi mereka di peringkat 14 klasemen League One dengan 34 poin dari 26 pertandingan. Tak hanya tampil gemilang aksi, Elkan Bagot juga mendapat apresiasi tinggi dari Steve Bruce, pelatih Blackpool yang merupakan mantan bek legendaris Manchester United. Dia luar biasa. Dia hanya harus menunggu karena dia kurang beruntung karena cedera, tetapi dia bermain dengan sangat baik, ujar Bruce dikutip dari Blackpool Gazette. Pelatih berusia 63 tahun itu juga menyoroti kerja keras Bagot dalam menjaga kondisinya meski sempat mengalami 2 cedera besar. Pujian yang adil untuknya, dia menjaga dirinya dalam kondisi yang sangat baik. Bekerja keras seperti yang telah dilakukannya setiap hari dengan 2 cedera besar, maka dia pantas mendapatkannya. Hari ini adalah hadiahnya, tambah Bruce. Selain itu, Bruce menyoroti keunggulan Bagot sebagai bek kidal yang memberikan keseimbangan bagi tim. Dia memberi kami keseimbangan yang bagus karena dia kidal, jadi itu sangat bagus. Dia sangat membantu kami, pungkasnya. Sejauh ini karena cedera, Elkan Bagot baru tampil dalam 4 laga di League One dan 1 pertandingan di Piala Carabao. Statusnya masih sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town dengan kontrak peminjaman di Blackpool yang akan berakhir pada 31 Mei 2025. Namun kontraknya dengan Ipswich Town juga akan berakhir pada 30 Juni 2025 sehingga masa depannya masih menjadi tanda tanya besar. Akankah ia bertahan di Inggris atau mencari tantangan baru? Bagaimana menurut kalian, apakah Elkan Bagot layak bertahan di Blackpool, kembali ke Ipswich, atau justru mencari klub yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kevin Dix ungkap alasan mengejutkan pilih Borussia Mönchengladbach. Mengapa ia tolak Wolfsburg meski lebih menjanjikan? Kevin Dix akhirnya buka suara soal keputusannya memilih Borussia Mönchengladbach meskipun ada tawaran menggiurkan dari Wolfsburg.
Mengapa ia memilih klub yang telah menorehkan 5 gelar Bundesliga ini? Dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2030, Dix kini menjadi pemain Indonesia pertama yang bergabung dengan Bundesliga. Apa alasan dibalik keputusannya yang mengejutkan ini? Simak penjelasan lengkapnya yang bikin penasaran. Kabar mengejutkan datang dari Kevin Dix. Pemain timnas Indonesia itu akhirnya buka suara soal keputusannya bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, klub raksasa Bundesliga Jerman. Kepindahannya diumumkan secara resmi melalui laman resmi klub. Kevin Dix hijrah dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama FC Copenhagen berakhir pada 1 Juli 2025. Menariknya, Mönchengladbach langsung mengamankan jasa pemain kelahiran Apeldoorn itu dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2030. Dengan kepindahannya ini, Kevin Dix resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarier di Bundesliga. Manajemen Die Vollen julukan Mönchengladbach mengungkap alasan mereka merekrut Dix. Kemampuannya bermain di berbagai posisi lini belakang menjadi salah satu faktor utama. Dix dapat digunakan di posisi manapun di 4 back dengan hampir tidak ada perbedaan kualitas, ungkap pihak klub. Selain fleksibilitasnya di lini pertahanan, Dix juga memiliki atribut istimewa lainnya. Saat masih membela FC Copenhagen, ia adalah eksekutor utama tendangan penalti, serta dikenal sebagai back yang tenang dalam membangun serangan dari belakang. Hal ini pun diamini oleh Direktur Olahraga Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus. Dia membuat kami lebih fleksibel dalam bertahan, ujar Virkus dikutip dari Rheinische Post. Dia juga sosok yang sangat baik dan tahu persis apa yang diinginkannya. Dia akan sangat cocok bersama kami. Ternyata, bukan hanya Mönchengladbach yang menginginkan jasanya. Dix juga diburu oleh Wolfsburg, namun ia memilih untuk menolak tawaran mereka. Mengapa demikian? Kevin Dix akhirnya mengungkap alasannya secara langsung. Borussia Mönchengladbach memberi saya kesempatan yang tidak bisa saya katakan tidak, ujar Dix. Baik dari segi tantangan olahraga maupun kondisi keuangan. Tawaran proyek olahraga yang menarik ditambah dengan aspek finansial yang lebih menguntungkan menjadi faktor utama yang membuatnya menjatuhkan pilihan ke klub peraih 5 gelar Bundesliga itu. Dengan kemampuannya yang serba bisa dan pengalaman di Eropa, mampukah Kevin Dix bersinar di Bundesliga? Apakah ini awal dari makin banyaknya pemain Indonesia yang menembus liga-liga top dunia? Bagaimana menurut kalian? Apakah Kevin Dix akan sukses di Borussia Mönchengladbach? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. AFC kembali gigit jari. Keputusan mengejutkan tentang laga Indonesia versus Bahrain yang tak terduga di GBK. Akhirnya, kabar mengejutkan datang dari AFC yang memutuskan untuk menggelar laga Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun ada desakan dari Bahrain untuk memindahkan pertandingan ke tempat netral. Keputusan ini datang dengan pertimbangan besar termasuk bulan Ramadan yang akan membuat pertandingan dimulai setelah berbuka puasa. Namun, apa yang menjadi alasan dibalik keputusan tegas ini? Simak reaksi mengejutkan dan dampaknya bagi kedua tim di sini. Kabar panas datang dari AFC. Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA akhirnya harus menerima kenyataan pahit setelah AFC resmi mengumumkan bahwa laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan krusial ini akan berlangsung pada 25 Maret 2025 dengan kick-off pukul 9 malam. Keputusan ini juga mempertimbangkan bulan Ramadan di mana pertandingan berlangsung setelah waktu berbuka puasa. Pengumuman ini sekaligus mengubur harapan BFA yang sebelumnya menuntut pemindahan venue ke tempat netral. Semua berawal dari pertemuan pertama antara Indonesia dan Bahrain pada September lalu di Rifah. Kala itu, timnas Indonesia hampir meraih kemenangan setelah unggul 2-1 hingga menit ke-99. Namun harapan pupus setelah Mohamed Marhoon mencetak gol di detik-detik terakhir membuat skor akhir menjadi 2-2. Kejadian ini memicu kemarahan supporter Indonesia, terutama terhadap wasit Ahmed Alkaf, AFC, dan Bahrain.
Reaksi keras pun bermunculan, termasuk peretasan akun media sosial BFA dan ancaman pembunuhan yang membuat Bahrain merasa tidak aman. Merasa terancam, BFA langsung mengajukan surat resmi ke AFC dan FIFA dengan permintaan agar laga kedua melawan Indonesia dipindahkan ke tempat netral. Dalam pernyataan resminya, BFA menegaskan bahwa keselamatan pemain mereka adalah prioritas utama. Asosiasi akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional. Karena ini adalah prioritas utama, terutama karena FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Asosiasi Bahrain akan segera mengajukan surat resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Asia dan Internasional untuk mengklarifikasi semua keadaan yang terjadi pada asosiasi dan para pemain segera setelah pertandingan, disertai dengan bukti dan pembuktian. Namun, kini semuanya jelas. AFC telah menegaskan bahwa laga akan tetap berlangsung di GBK. Keputusan AFC ini tentu menjadi suntikan semangat bagi timnas Indonesia. Apalagi ada wajah baru di jajaran kepelatihan. PSSI telah resmi menunjuk Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari supporter di GBK, mampukah timnas Indonesia membungkam Bahrain dan meraih kemenangan? Apa pendapat kalian tentang keputusan AFC ini? Apakah timnas Indonesia bisa meraih poin penuh di GBK? Tulis komentar kalian di bawah. Jens Raven minta sabar. Timnas U20 Indonesia siap bangkit melawan India, proses besar menanti. Timnas U20 Indonesia tengah dilanda kekalahan di Mandiri U20 Challenge Series 2025, tetapi Jens Raven menegaskan bahwa tim masih dalam proses besar untuk mencapai tujuan mereka. Dengan peluang terakhir melawan India, Raven meminta supporter untuk tetap mendukung meski hasil belum memuaskan. Apa yang bisa diharapkan dari Garuda Nusantara di laga penentu ini? Simak penjelasan lengkap dari Raven di ulasan berikut ini. Timnas U20 Indonesia masih berjuang keras dalam Mandiri U20 Challenge Series 2025, namun hingga kini mereka belum mampu meraih hasil positif. Kekalahan dari Suriah dan Yordania dalam dua laga sebelumnya membuat Garuda Nusantara menjadi sorotan. Kesempatan terakhir akan datang saat mereka menghadapi India pada Kamis nanti. Turnamen ini sebenarnya dijadikan ajang pemanasan sebelum Piala Asia U20 2025. Tetapi rentetan kekalahan mulai menimbulkan tanda tanya besar apakah tim ini siap untuk berlaga di level lebih tinggi. Tekanan semakin besar karena timnas U20 Indonesia menjadi satu-satunya tim yang belum mencetak gol di turnamen ini. Penyerang muda berbakat Jens Raven angkat bicara mengenai kondisi tim saat ini. Dia menegaskan bahwa Garuda Nusantara masih dalam tahap pencarian komposisi terbaik, mengingat skuad saat ini diperkuat 28 pemain. Sementara hanya 23 nama yang akan dibawa ke Piala Asia U20 2025. Raven meminta para supporter untuk bersabar dan tetap mendukung tim di tengah proses yang sedang berjalan. Kami masih bermain dengan 28 pemain. Jadi ini adalah proses untuk mencari pilihan terbaik menghadapi Piala Asia. Kami tahu harus lebih baik, tetapi percayalah pada proses kami, ujar Jens Raven dilansir bolasport.com dari Antara. Sebagai pemain yang baru pulih dari cedera, Jens Raven semakin berambisi tampil maksimal di Piala Asia U20 2025. Dia optimis bahwa timnas U20 Indonesia bisa mencapai hasil terbaik demi satu mimpi besar, lolos ke Piala Dunia U20 2025. Saat ini tim sedang berusaha menemukan komposisi terbaik demi mencapai hasil maksimal di turnamen Piala Asia. Misi utama timnas U20 Indonesia adalah lolos ke babak semifinal demi mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Apakah Garuda Nusantara bisa bangkit dari hasil buruk dan tampil solid di Piala Asia? Bagaimana pendapat kalian tentang proses yang sedang dijalani timnas U20? Tulis komentar kalian di bawah.